Alhamdulillah. Kita kan mau melakukan supervisi nih di kelas. Jadi sebelumnya saya akan melakukan supervisi dulu sama ibu. Saya ingin tanya-tanya dulu. Ibu mau mengajar di kelas berapa? Saya mengajar di kelas 4B. Oh iya. Jumlah muridnya berapa ya, Bu? Jumlah murid saya di dalam kelas keseluruhan ada 27 siswa. Jumlah keseluruhan ada 27 siswa ya. Nah, Ibu akan mengajar pembelajaran apa? Pembelajaran yang akan saya bawakan adalah matematika. Pembelajaran matematika di kelas 4 ya. Oke. Jadi, Ibu mau mulai di jam berapa nih, Bu? Saya akan mengajar di jam pertama. Kebetulan mata pelajarannya kan jam pertama. Oke, berarti jam pertama jam 7.30 ya, Bu? Ibu Iya. akan mulai. Oke. Apakah RPP-nya Ibu sudah siap? Saya sudah menyiapkan RPP dari kemarin. Wah, luar biasa ya. Apa tujuan pembelajaran dari materi yang Ibu ambil? Tujuan pembelajaran saya untuk siswa sendiri, siswa dapat menghitung dan menghitung perkalian bilangan cacat sampai 10.000. Juga siswa dapat menggunakan 3 cara, yaitu cara mendatar, cara bersusun panjang, dan cara bersusun pendek. Oke, jadi tujuan pembelajaran Ibu pada pembelajaran matematika ini adalah anak-anak dapat menghitung perkalian bilangan cacat sampai 10.000 dengan 3 cara ya. Tadi ada 3 cara mendatar, terus bersusun panjang dan bersusun pendek. Oke, pertanyaan berikutnya ya, Bu, area pengembangan apa yang ingin Ibu capai di kelas? Kalau yang saya harapkan sendiri di kelas untuk siswa, yaitu siswa dapat menghitung dan menentukan hasil perkalian bilangan cacat sampai 10.000. Juga untuk diri saya sendiri, saya mampu menguasai kelas dan materi pelajaran yang akan saya bawakan. Oke, jadi itu adalah area pengembangan Ibu yang ingin atau Ibu harapkan di kelas nanti ya. Iya. Nah, strategi pembelajaran apa yang telah Ibu siapkan? Strategi yang saya siapkan yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi, konten dan proses yang terintegrasi dengan keterampilan sosial dan emosional. Saya menggunakan alat peraga, yaitu alat peraga yang saya gunakan yaitu tentakel gurita ya, Ibu. Oh, saya tidak sabar nih ingin melihat Ibu mengajar nanti di kelas. Oke, Bu, itu saja prasupervisi kita pagi ini. Mari kita ke kelas. Saya ingin melihat bagaimana cara Ibu mengajar di kelas. Mari, Bu. Mari. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Sudah sarapan atau belum? Berarti semua sudah sarapan? Jadi kalau sudah sarapan kita bisa berdoa. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa di depan? Ya. Oke, dimana silakan maju ke depan. Duduk depan, kita mau berdoa. Amin. Sebelum kita mulai belajar, semuanya berdiri dulu. Berdiri dulu. Ayo, berdiri dulu Elsie, berdiri. Elsie ya. Yang ice breaking dulu. Tahu? Yang ice breaking bukan tutup. Tahu. 1, 2, 3. Bukan tutup.
perkalian pada bilangan cacat sampai 10.000. Aku mau kasih tes dulu. Ada yang bisa mengerjakan? Ada yang bisa mengerjakan? Siapa yang bisa? Nggak bisa ya. Oh, kenapa? Nggak jadi. Jadi tahu. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Ada yang sama jawabannya seperti Hendrika? Siapa yang mau kasih benar? Silakan. Kamu di sini banyak. Ada yang sama jawabannya? Ada yang mau kasih benar? Contohnya di sini adalah 6 dikali 2 berapa? 12 dikali 2 sifatnya 1 dikali 2 berapa? 2. Ini tidak ditulis kenapa tidak 3? Ada yang pilih? Jadi 2 tambah 1 nih 1 kali 2? Jawabannya adalah 232. Jadi kalian sudah kusimpulkan, kalian sudah bisa menghitung perkalian bersusun. Oke, kita masuk ke materi. Jadi kita akan mempelajari perkalian bilangan cacat sampai 10.000 menggunakan 3 cara. Menggunakan berapa cara? 3 cara. Cara yang pertama yaitu cara perkalian mendatar. Cara perkalian mendatar itu seperti apa sih? Ada yang tahu atau belum tahu? Belum. Mau tahu tidak? Tahu atau tidak? Ayo kita belajar cara perkalian mendatar. Contohnya di sini adalah 121 dikali sama dengan berapa? Caranya adalah seperti ini. Bernilai 121 ini bernilai apa? Satunya bernilai ratusan, duanya puluhan, satunya satuan. Berarti kita buat adalah dekomposisi. Satu jadi apa? Tambah atau kali di sini? Tambah karena
dapat yang kelompok mana kita hitung. Yang dua-duanya benar itu ada berapa? Oke, perhatikan terus, sabar. Oke, jadi dalam tantangan ini ada soal Matematika. Jadi kalian nanti tinggal gunting, kalian mengerjakan soal setiap soal ini. Apakah dia menggunakan cara mendatar, cara bersusun panjang atau cara bersusun pendek. Ingat kalau menggunting jangan digunting yang ada tulisannya, tapi digunting yang tidak ada tulisannya. Sudah siap bermain? Sudah siap bermain? Oke, boleh satu orang dulu baru bergantian, paling banyak yang mendapatkan poin. Oke. Ya, boleh maju. Yang sudah ada gunting boleh maju. Kelompok satu berarti nih.
selaku CGP Angkatan 8. Saya di sini bersama dengan rekan sejawat saya, Ibu Riri Handayani Fabanyo SPD, dengan Ibu pengajar praktik saya, yaitu Ibu Hana Sumiati Wijaya SPD. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Apa kabarnya? Baik. Ya, alhamdulillah. Di sini kami akan melaksanakan praktek pasca observasi yang akan saya lakukan bersama Ibu Riri dan akan diobservkan oleh Ibu Hana. Saya lanjut ya Bu. Ibu, kita kan sebelumnya sudah melakukan observasi dengan observasi di kelas waktu Ibu mengajar. Nah, sekarang kita akan melakukan pasca observasi dan saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Apakah Ibu bersama bersedia? Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama, apa tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan saat observasi? Tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan yaitu siswa mampu menghitung perkalian bilangan 1 sampai dengan 10.000, lalu dapat menentukan hasilnya dari bilangan dan sampai 10.000. Apakah tujuan tersebut telah tercapai Bu? Iya. Oke, sudah tercapai ya menurut Ibu. Jadi pada awal pada skala berapa Ibu waktu observasi dari skala 1 sampai skala 10? Dari skala 1 sampai skala 10 kayaknya waktu kelas saya masih di skala 4. Jadi kurang ya. Nah, setelah Ibu melakukan mengajar di kelas, lalu sudah melaksanakan tujuannya. Ibu tadi bilang tujuan pembelajaran telah tercapai. Nah, dari skala 1 sampai 10, ada di skala berapa tujuan pembelajaran? Yang sudah tercapai. Kalau menurut saya itu sudah di skala 8. Sudah di skala 8, berarti ada peningkatan ya Bu? Oke, setelah manajemen kelas Ibu tadi sudah efektif nih, terus bagaimana Ibu menilai murid pada pembelajaran? Kalau saya menilai murid dengan pembelajaran, contohnya itu seperti ketika mereka memberikan pertanyaan itu saya akan merespon. Jadi entah itu jawaban atau pertanyaan, saya akan merespon dengan positif, atau saya juga bisa memberikan umpan balik kepada mereka sehingga pembelajaran itu menjadi lebih aktif di dalam proses ini. Nah, untuk aspek-aspek yang nilainya ada apa? Pastinya ada aspek pengetahuan dan juga aspek sikap. Jadi Ibu mengambil aspek pengetahuan dan aspek sikap. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, setelah Ibu mengajar di kelas, ada nggak yang Ibu rasakan saya ada kurang di sini ketika mengajar, ada yang Ibu rasakan seperti ini? Kalau menurut saya mungkin belum sepenuhnya, kita kan dalam pembelajaran itu pasti full, pasti ada yang kekurangan. Contohnya ada beberapa siswa mungkin masih belum kondusif di dalam kelas. Bolehkah Ibu menceritakan profil belajar murid yang Ibu rasa sudah terlaksana nih di kelas? Profilnya yaitu mereka dapat menunjukkan dari perubahan positif. Jadi contohnya mereka dapat berkolaborasi dengan teman, mengerjakan bersama dengan teman. Lalu mereka aktif dalam mengerjakan tugas secara mandiri. Mereka juga dapat melakukan kegiatan bernalar kreatif. Sorry. Oke. Dari profil belajar murid tersebut, apa saja kebutuhan belajar murid yang telah berhasil Ibu petakan? Ya, jadi kebutuhan belajar murid yang dapat saya petakan yaitu kesiapan dan minat belajar murid saat pembelajaran itu sendiri. Dengan melihat kesiapannya sehingga siswa dapat aktif dalam pembelajaran. Lalu bagaimana Ibu merespon kebutuhan belajar murid tersebut? Dengan cara memenuhi kebutuhan mereka dalam kegiatan pembelajaran setiap murid. Jadi saya harus mengetahui minat mereka dengan cara belajar mereka seperti apa ketika pembelajaran. Jadi setelah Ibu mengetahui kebutuhan belajar murid, lingkungan belajar seperti apa yang Ibu rancang? Lingkungan yang saya rancang pastinya adalah pembelajaran yang menyenangkan ketika di dalam kelas, tetapi dalam tetap kondisi yang kondusif atau kondisi yang memungkinkan dalam pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar. Jadi siswa itu tetap memperhatikan tapi dalam kondisi yang tidak tertekan. Nah,
bagaimana Ibu mengelola kelas Ibu agar lingkungan belajar yang tadi Ibu rancang itu dapat berjalan dengan baik? Dengan cara misalnya kalau kita mau mulai pembelajaran itu kan pasti dimulai dengan SPP. Ketika dalam kondisi kelas yang tidak kurang kondusif itu kita bisa juga dengan melakukan kegiatan SPK sehingga siswa dari yang fokusnya kemana-mana menjadi satu fokus dalam pembelajaran. Nah, menurut Ibu nih, apakah manajemen kelas yang Ibu rancang atau Ibu lakukan ini sudah efektif? Menurut saya sudah efektif karena siswa menjadi lebih fokus dalam pembelajaran dan mereka juga tidak merasa tertekan yang tadi seperti saya bilang. Jadi mereka tetap belajar walaupun pelajaran matematika itu kan menurut mereka susah. Tapi ketika ada pelajaran itu dibuat menjadi menarik sehingga mereka menjadi lebih tenang, nyaman ketika belajar. Ya baik Bu, tadi kan Ibu sudah memberitahu solusi dari kekurangan yang hadapi. Dan untuk area pengembangan yang akan Ibu lakukan ke depannya. Area pengembangan yang akan saya lakukan yang pastinya adalah strategi pembelajaran. Tujuan yang Ibu capai dari strategi pembelajaran Guru dapat memiliki berbagai strategi pembelajaran dan strategi pembelajaran sehingga di dalam kelas itu lebih efektif digunakan. untuk ukuran keberhasilannya berapa Ibu? Dalam penerapan berbagai strategi belajar di dalam kelas. Itu untuk keberhasilan. Lalu untuk mendukung strategi pembelajaran atau area pengembangan Ibu ya, apa yang Untuk pendukungnya saya biasanya mencari informasi itu dari buku pastinya, lalu saya juga mencari dari internet, lalu dan terakhir saya mengikuti komunitas belajar. Nah, untuk waktunya sendiri nih, Bu, kapan akan Ibu laksanakan? Dalam satu minggu 2 kali. Satu minggu 2 kali ya. Jadi untuk kedepannya Ibu akan melakukan rencana informasi ya dan berbagai sumber tadi untuk meningkatkan adalah pengembangan strategi pembelajaran. Nah, menurut Ibu ada lagi nggak nih area pengembangan yang ingin Ibu tingkatkan selain strategi pembelajaran? Area pengembangan yang pas saya kembangkan lagi yaitu adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran ya. Nah, tujuan yang ingin Ibu capai dari kepemimpinan pembelajaran itu? Tujuan yang akan saya kembangkan yaitu memberikan pembelajaran yang disesuaikan dengan minat dan kebutuhan siswa. Jadi apa nih ukuran keberhasilannya? Ukuran keberhasilan sendiri yaitu peningkatan kompetensi saya sendiri untuk dalam pembelajaran yang berdiferensiasi dan budaya yang positif. Lalu apa pendukungnya yang Ibu butuhkan untuk kegiatan keberhasilan itu dapat tercapai? Sama seperti tadi yaitu saya bisa mendapat informasi itu dari buku, dari internet, dari komunitas belajar, juga bisa dari teman sebaya. Rencananya akan Ibu lakukan dalam waktu berapa lama? 1 minggu 2 kali, lagi sama dia. Tadi kan Ibu sudah menyebutkan nih kekurangannya Ibu. Lalu yang saya tanyakan sekarang adalah kelebihan yang Ibu rasakan ketika Ibu mengajar di kelas. Kelebihan yang saya rasakan pembelajaran ini ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu pelajaran yang lebih efektif kita laksanakan di dalam kelas. Jadi siswa lebih perasaannya lebih menyenangkan. Dari matematika yang mereka anggap sulit itu mereka bisa merasa nyaman di dalam kelas. Mereka merasa oh ternyata matematika itu mudah ya. Pertanyaan saya yang berikutnya tentang solusi dari kekurangan Ibu. Tadi kan Ibu sudah sebutkan kekurangannya bahwa ada siswa yang kurang aktif. Lalu bagaimana Ibu mengatasi tantangan tersebut? Dengan cara mungkin saya akan lebih melakukan observasi kepada siswa sehingga saya bisa mengetahui minatnya, di bakatnya itu di mana sehingga dalam pembelajaran mereka dapat lebih memperhatikan pembelajaran. Itu untuk solusi yang Ibu lakukan. Nah, setelah tadi Ibu juga menjawab pertanyaan saya tentang kelebihan untuk rencana tindak lanjut ke depannya nih,
pembelajaran di kelas berikutnya. Tindak lanjutnya mungkin saya akan memberikan metode atau media yang lebih menarik bagi siswa, sehingga dalam pembelajaran siswa lebih merasa menyenangkan lagi, lebih di dalam kelas itu lebih aktif lagi, sehingga pembelajaran itu lebih efektif dalam saat dilaksanakan. Dan terakhir Bu, saya ingin menanyakan untuk kesimpulannya nih. Jadi dari kita praobservasi, observasi, dan pasca, apa nih kesimpulan dari yang kita lakukan selama ini menurut Ibu? Kalau menurut saya ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang efektif diterapkan di dalam kelas, karena dapat menarik minat siswa, sehingga pembelajaran itu lebih berpihak pada siswa lebih aktif di bawah. Lalu guru juga bisa memberikan umpan balik, itu siswa dapat lebih lagi menanggapi, sehingga pembelajaran di dalam kelas tidak merasa membosankan atau merasa melelahkan bagi siswa. Kita sudah selesai nih pasca. Dari Bu Gigi sendiri, apa yang Ibu dapatkan selama mensupervisi Bu Gigi? Dari yang sudah berjalan ini, saya mengetahui bahwa ternyata si coaching ini bisa menemukan sendiri solusinya, terus bisa menemukan sendiri mengenali kekurangannya, kelebihannya, tanpa harus kita yang menilai. Kan kalau supervisi yang dulu sebelumnya ada sesi coaching ini, biasanya kalau supervisi itu guru menilai guru gitu. Kalau sekarang guru mengetahui sendiri bahwa oh saya ada kekurangan di sini, saya ada kelebihan, dan nanti mereka bisa mengevaluasi sendiri. Ada yang mau masing-masing Bu Gigi selama mengerti ada hal yang perlu diperbaiki? Kalau saya sendiri sudah, karena saya juga belajar dari Ibu. Baiklah, kalau begitu hasilnya cukup memuaskan, dia bisa praktik coaching untuk supervisi. Terus ada hal lain yang ingin mau tambahkan dari kegiatan kita selama ini? Mungkin kalau dari saya sendiri yang ingin saya tambahkan, saya bisa melakukan sesi coaching ini tidak hanya sama Ibu Nuri, tapi bisa dengan guru-guru kelas lainnya. Apa yang Ibu rasakan pada saat kita melakukan sesi coaching ini dari observasi, dan pasca observasi? Jadi perasaan saya pastinya senang karena ada pengetahuan baru yang bisa saya jadikan untuk pembelajaran berikutnya di dalam kelas. Lalu kelas menjadi lebih aktif, lalu saya juga bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan saya dalam pembelajaran itu sendiri. Lalu saya juga bisa mengevaluasi ke pembelajaran yang berikutnya saya akan melakukan seperti apa di dalam kelas. Baik, kita sudah selesai melakukan sesi coaching ini. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya dan kita observasi, dan hingga saat